Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita mulai acara perkuliahan kita pada kesempatan kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada kesempatan kali ini saya Sayyidah Ali Izzati akan mempresentasikan mengenai pelaku dagang subbab A, B, dan juga C. Yang pertama, mengenai kewajiban pembukuan dan daftar perusahaan bagi pelaku dagang. Yang pertama adalah kewajiban pembukuan. Nah, kewajiban pembukuan ini adalah tercantum dalam KUHD pasal 6 ayat 1, 2, dan juga 3. Inti dari pasal ini adalah bahwasanya setiap orang itu yang menjalankan perusahaan itu harus melakukan pembukuan dan juga mencatat semua itu dalam pembukuan tersebut, termasuk juga neracanya. Lah, neraca yang dimaksud di sini adalah semua daftar harga yang dibuat tabel-tabel itu beserta hutang-hutangnya. Jadi, nanti pembukuan ini bertujuan adalah agar setiap suatu dapat diketahui baik oleh pengusaha sendiri atau oleh pihak ketiga tentang berapa kekayaan yang seharusnya, tentang hak dan kewajibannya yang harus dikerjakan dengan pihak lain sebagaimana dalam pasal 6 ayat 1. Jadi intinya pembukuan ini bertujuan untuk mengetahui apa saja yang ada dalam perusahaan tersebut, baik itu keadaannya, haknya, kewajibannya, daftar-daftar harganya, hutang-hutangnya, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, pembukuan ini bersifat rahasia, artinya tidak setiap orang bisa melihat, kecuali yang diperbolehkan undang-undang, yakni ketika untuk penyelesaian dalam soal warisan, bagi yang turut berkepentingan dalam usaha bersama, untuk kepentingan persero, bagi yang turut mengangkat agen atau usaha yang berkepentingan, dan dalam kepailitan untuk keperluan para kreditor. Nah, selanjutnya yaitu kewajiban pelaku dagang untuk daftar perusahaan. Nah, yang dimaksud dalam daftar perusahaan itu adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut berdasarkan ketentuan undang-undang ini atau peraturan pelaksanaannya. Memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan dan disahkan oleh pejabat yang berwenang di kantor pendaftaran perusahaan. Jadi, setiap dari usaha atau perusahaan itu harus didaftarkan gitu. Jadi ketika ada seorang pengusaha yang menciptakan suatu perusahaan, yang membuat suatu perusahaan secara resmi, perusahaan besar seperti itu harus daftar perusahaan. Nah, daftar perusahaan sendiri tadi bertujuan untuk mencatat data keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas, data, serta keterangan lainnya tentang perusahaan yang tercantum dalam daftar perusahaan dalam rangka menjamin kepastian berusaha. Lah, biasanya kan kalau perusahaan-perusahaan besar itu kan mereka pasti usahanya itu besar, kemudian karyawannya banyak dan sebagainya. Nah, maka hal ini harus diketahui oleh negara, jadi harus didaftarkan. Barangkali nanti suatu ketika terjadi penipuan, kemudian terjadi kerugian, nah itu semua akan terdeteksi gitu. Jadi perusahaannya itu tidak ilegal gitu loh, sudah mendapat izin untuk mendirikan perusahaan tersebut. Nah, tata cara pendaftaran dilakukan dengan cara mengisi formulir pendaftaran yang ditetapkan oleh Menteri dalam bidang perdagangan pada kantor pendaftaran perusahaan, kantor cabang, kantor pembantu perusahaan, kantor perusahaan, kantor agen, dan perwakilan perusahaan yang mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian. Nah, pendaftaran tadi itu wajib dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan setelah perusahaan mulai menjalankan usahanya. Jadi ketika dia sudah mulai menjalankan usahanya, itu harus segera mendaftarkan perusahaannya tersebut, seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai
legalitas usaha atau lembaga perizinan. Lah, jadi legalitas usaha merupakan bentuk persetujuan atau pemberian izin dari pihak berwenang atas penyelenggaraan suatu kegiatan usaha oleh seorang pengusaha atau perusahaan. Jadi, agar kegiatan usahanya tersebut lancar, maka setiap pengusaha wajib untuk mengurus dan memiliki izin usaha dari instansi pemerintah yang sesuai dengan bidangnya. Biasanya ini itu berlaku seperti yang sudah saya katakan tadi bagi perusahaan-perusahaan yang sudah besar seperti itu. Jadi kan perusahaan yang sudah besar itu kan jangkauannya juga luas. Ketika misalnya ada perusahaan mengenai makanan dan minuman, lah pendistribusian makanan dan minuman tadi kan tidak hanya lokal, tidak hanya daerah, bisa seluruh, misalnya di Indonesia ya, di Jakarta. Nah itu bisa dari seluruh Indonesia, bahkan bisa dikirim ke luar negeri seperti itu. Maka ada legalitas usaha atau lembaga perizinannya seperti itu. Biasanya kalau kita membeli makanan itu kan pasti ada kayak BPOM, RIMD. Nah, itu berarti kan sudah terdaftar dari lembaga perizinan. Jadi usahanya tersebut sudah mendapat izin, sudah dicek dan sebagainya. Lah, jenis-jenis atau macam-macam legalitas usaha atau lembaga perizinan itu ada bermacam-macam. Di antaranya adalah SIUP atau surat izin usaha perdagangan. Kemudian ada izin gangguan. Nah, kalau surat izin usaha perdagangan itu kan surat izin untuk melakukan suatu usaha. Nah, kalau izin gangguan itu adalah izin untuk mendirikan suatu perusahaan yang mana perusahaan tersebut dapat atau diperkirakan memberikan resiko bagi lingkungan sekitarnya, memberikan resiko bahaya dan sebagainya. Misalnya kayak pabrik gitu ya, pabrik apa gitu. Itu kan biasanya berdampak pada lingkungan sekitarnya. Lah itu yang memiliki resiko-resiko tersebut juga harus mendapat izin terlebih dahulu. Kira-kira perusahaannya tersebut mengganggu lingkungan atau tidak, menyebabkan bahaya atau tidak, seperti itu. Itu izin gangguan. Kemudian ada AMDAL, UKL, UPL, dan SPPL. Dan ini adalah pemantauan kegiatan usaha yang berdampak pada lingkungan hidup juga. Kemudian ada barcode. Barcode ini biasanya yang kalau kita misalnya ke swalayan gitu kan, kita memilih barang kemudian disetorkan ke kasir. Lah, kemudian kan kasir ketika mendeteksi harga itu kan tidak perlu menulis lagi, tidak perlu mencari secara manual, tapi dengan menunjukkan barcode-nya itu, diklik seperti itu ya biasanya kalau di kasir-kasir. Lah, terus selanjutnya yang di sini adalah BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ini biasanya yang paling sering kita temui baik di makanan, minuman, obat, dan lain sebagainya, seperti itu. Kemudian, yang subbab terakhir mengenai rahasia dagang. Jadi rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaan oleh pemilik rahasia dagang. Nah, objek perlindungan rahasia dagang ini adalah informasi yang bersifat rahasia yang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan atau bisnis yang memiliki nilai ekonomis dan tidak diketahui masyarakat umum. Jadi biasanya setiap perusahaan itu memiliki rahasia dagang mengenai produksinya bagaimana, pengolahannya bagaimana, kan biasanya ada ciri khas tertentu seperti itu kan. Lah itu. Nah, subjek hukum rahasia dagang itu sebenarnya tidak dibahas. Lah, sementara dalam RUU rahasia dagang sebelumnya, itu yang dianggap pemilik rahasia dagang adalah penemu yang secara teknis menguasai rahasia dagang tersebut. Lah, rahasia dagang tersebut juga terdapat pelanggaran. Bagaimana pelanggarannya? Pelanggaran rahasia dagang terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan, atau mengingkari kewajiban tertulis dan tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan. Lah, pelanggaran ini juga ada tindak pidananya. Nanti lebih jelasnya ada di artikel seperti itu. Untuk yang subbab selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Saudari Sekar Kiki Nastiti. Mungkin itu dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.